Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal perbandingan, yaitu di soal asik berlatih halaman 96 buku Senang Belajar Matematika SDMI kelas 5. Pada soal asik berlatih halaman 96 terdiri dari 10 buah soal cerita. Selesaikanlah soal berikut. Tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Yang pertama, Siti memiliki 36 buku tulis. Lani memiliki 48 buku tulis yang sama. Apakah perbandingan buku tulis Siti dengan buku tulis Lani? Soal yang kedua, Aman memelihara Nila dan Mujair. Perbandingan bibit Nila dan Mujair 7 berbanding 9. Bibit ikan Mujair 150 ekor. Apakah banyak bibit ikan Nila? Soal yang ketiga sampai soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-10, segitiga ABC memiliki sudut A dan sudut B, sudut C. Jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Bandingan sudut A berbanding sudut B berbanding sudut C adalah 2 berbanding 3 berbanding 4. Tentukan besar sudut A, sudut B, dan sudut C masing-masing. Jadi untuk soal nomor 1 sampai 10 kita akan menentukan perbandingan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal-soalnya, belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dibantu juga dengan like, share-nya juga ya. Kalau sudah, terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, Siti memiliki 36 buku tulis. Lani memiliki 48 buku tulis yang sama. Berapakah perbandingan buku tulis Siti dengan buku tulis Lani? Kita buat dulu yang diketahui. Siti ada 36 buku tulis, lalu buku Lani adalah 48. Perbandingan tulis Siti dan buku tulis Lani adalah 36 berbanding 48. Lalu kita cari FVB dari 36 dan 48, yaitu 12. FVB dari 36 dan 48 adalah 12. Jadi perbandingan buku Siti berbanding buku Lani bisa kita sederhanakan. Sama, kita cari dulu buku Siti. Buku Siti 36 kita bagi dengan FVB-nya yaitu 12. Jadi buku Siti sama dengan 36 dibagi 12 yaitu 3. 36 bagi 12 sama dengan 3 untuk buku Siti. Lalu Lani 48 juga kita bagi dengan FVB-nya yaitu 12. 48 dibagi 12 sama dengan 4. Jadi perbandingan buku tulis Siti dengan buku tulis Lani adalah 3 berbanding 4. Jadi untuk soal nomor 1, Siti diketahui adalah 36, buku Lani adalah 48. Jadi buku Siti berbanding buku Lani yaitu 36 berbanding 48. Perbandingan 36 berbanding 48 bisa kita sederhanakan, itu dengan cara mencari FVB dari 36 dan 48, yaitu FVB-nya adalah 12. Lalu buku Siti bisa kita sederhanakan, buku Siti sama dengan 36 bagi 12, FVB-nya adalah 12. Jadi 36 bagi 12 sama dengan 3. Lalu buku Lani 48 bagi FVB-nya 12. 8 dibagi 12 sama dengan 4. Jadi perbandingan buku tulis Siti dengan buku tulis Lani 3 berbanding 4. Jadi soal nomor 1, Siti memiliki 36 buku tulis, Lani memiliki 48 buku tulis yang sama. Apakah perbandingan buku tulis dengan buku tulis Siti dengan buku tulis Lani? Yaitu perbandingannya 3 berbanding 4. Bisa dipahami adik-adik untuk soal nomor 1.
Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Soal yang kedua, Aman memelihara ikan nila dan mujair. Perbandingan bibit nila dan mujair 7 berbanding 9. Bibit ikan mujair 150 ekor. Berapakah banyak bibit ikan nila? Nila banding mujair, yaitu dari soal yaitu 7 banding 9. Bibit ikan mujair adalah 150 ekor. Kebanyakan adalah banyak bibit ikan nila. Jadi banyak bibit ikan nila sama dengan 450 bagi perbandingannya yang mujair adalah 9, berarti 150 dibagi 9 lalu dikalikan 7 untuk perbandingan bibit nila. 150 berbanding bagi 9 kali 7. Bibit ikan nila 150 dibagi 9 50 dikali 7 sama dengan 350 ekor. Jadi banyak bibit ikan nila adalah 350 ekor. Jadi dari soal nomor 2, perbandingan nila bibit nila berbanding bibit mujair adalah 7 berbanding 9. Bibit ikan mujair adalah 150 ekor. Ditanyakan berapa banyak bibit ikan nila. Berarti bibit ikan nila sama dengan, tinggal kita bagi saja. Bibit ikan mujair adalah 450, kita bagi 9 dengan perbandingannya banyak ikan mujair. 450 dibagi 9 lalu kita kalikan 7 untuk perbandingan bibit nila. 450 dibagi 9 sama dengan 50. 50 dikali 7 sama dengan 350 ekor. Jadi banyak bibit ikan nila adalah 350 ekor. Jadi untuk soal nomor 2, Aman memelihara ikan nila dan mujair. Perbandingan bibit nila dan mujair 7 berbanding 9. Bibit ikan mujair 150 ekor. Berapakah banyak bibit ikan nila? Banyak bibit ikan nila yaitu 350 ekor. Lanjut untuk pembahasan soal selanjutnya, yaitu soal yang ketiga. Perbandingan cerita dengan buku pelajaran Pustakaan SD Maju Jaya adalah 5 banding 12. Banyak buku cerita 30 judul. Berapakah banyak buku pelajaran di perpustakaan tersebut? Kita buat dulu yang diketahui dari soal. Cerita banding buku pelajaran yaitu 5 berbanding 12. Banyak buku cerita yaitu 30 judul. Ditanyakan adalah banyak pelajaran perpustakaan tersebut. Jadi banyak buku pelajaran sama dengan 30 bagi 5 kali 12. 30 dibagi 5 kali 12. 30 dibagi 5, 6. 6 dikali 12 sama dengan 72 judul. Jadi cerita berbanding buku pelajaran sama dengan 5 berbanding 12. Ceritanya ada 30 judul. Ditanyakan adalah buku pelajaran. Buku pelajaran sama dengan 30 bagi 5. Karena yang ditahui soal adalah buku cerita dan ceritanya perbandingannya adalah 5. 30 bagi 5, 6 dikali 12 untuk perbandingan buku pelajaran. 6 dikali 12 sama dengan 72 judul. Jadi banyak buku pelajaran pustakaan tersebut adalah 72 judul. Dari soal nomor 3, perbandingan cerita dengan buku pelajaran di perpustakaan SD Maju Jaya adalah 5 banding 12. Banyak buku cerita 30 judul. Apakah banyak buku pelajaran di perpustakaan tersebut? Banyaknya adalah 72 judul. Kita lanjut pembahasan soal yang keempat.
Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan kelas 5 adalah 2:3. Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan 7 orang. Berapakah banyak siswa laki-laki dan perempuan masing-masing? Buat dulu yang diketahui dari soal perbandingan laki-laki berbanding perempuan, yaitu 2:3. Selisih perbandingan, kita cari dulu selisih perbandingan, yaitu 3 kurang 2 sama dengan 1, karena dia di sini adalah selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 7 orang. Kita cari juga dulu selisih perbandingannya, tinggal kita kurangi saja 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi selisihnya siswa laki-laki dan perempuan adalah 7 orang. Jadi banyak siswa laki-laki, kita kali saja. Di sini ada perbandingan laki-laki ini adalah 2, jadi tinggal kita kali saja. 7 kali 2 sama dengan 14 orang. Lalu siswa perempuan 7 kali 3, karena perbandingannya adalah 3, tinggal kita kalikan dengan 7. 7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi kita tentukan perbandingan laki-laki berbanding perempuan adalah 2:3. Kita cari dulu selisih perbandingannya. Tinggal kita kurangi saja yang banyak dikurang yang sedikit. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi karena selisih siswa laki-laki dan perempuan adalah 7 orang, maka kita cari siswa laki-laki 7 kali perbandingannya yaitu 2, berarti 7 dikali 2 sama dengan 14 orang. Lalu siswa perempuan juga seperti itu, 7 dikali perbandingannya yaitu 3. 7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi banyaknya siswa laki-laki adalah 14 orang dan siswa perempuan adalah 21 orang. Kita kurangi 21 kurang 14, 7. Jadi selisihnya adalah 7 orang. Jadi soal nomor 4 kita dapatkan siswa laki-lakinya adalah 14 orang dan siswa perempuannya adalah 21 orang. Jadi soal nomor 4 perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan kelas 5 adalah 2:3. Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan 7 orang. Berapakah banyak siswa laki-laki dan perempuan masing-masing? Jadi siswa laki-laki adalah 14 orang, perempuan adalah 21 orang. Di soal 1, 2, 3, dan 4 bisa dipahami adik-adik ya. Kalau ada yang masih diragukan, silahkan tonton lagi video kita dari awal. Tapi kalau ada yang masih perlu ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan adik-adik di kolom komen di bawahnya. Lanjut untuk pembahasan soal selanjutnya. Soal yang kelima. Siti membuat minuman sirup. Ia mencampur air, gula, dan sirup dalam satu tempat. Bandingan antara air banding gula banding sirup sama dengan 7:3/2. Minuman sirup yang akan dibuat sebanyak 24 liter. Apakah air, gula, dan sirup yang dibutuhkan? Buat dulu yang diketahui dari soal. Perbandingan air, gula, dan sirup adalah 7:3/2. Jumlah keseluruhan perbandingan kita tambahkan 7 ditambah 3 ditambah 2. 7 tambah 3 10, 10 ditambah 2 12. Jadi perbandingan jumlah seluruh perbandingannya adalah 12. Maka jumlah minuman sirupnya 24 liter. Tinggal kita bagi saja. 24 dibagi dengan jumlah perbandingan yaitu 12. 24 liter dibagi 12 sama dengan 2 liter. Maka jumlah air tinggal kita kalikan saja. 7 kali 2 liter karena perbandingannya adalah 7. 7 dikali 2 liter sama dengan 14 liter.
lalu gula ada 3, berarti 3 kali 2. Jumlah gula 3 dikali 2 sama dengan 6 liter. Lalu sirup tinggal kita kalikan juga, 2 kali 2 liter sama dengan 4 liter. Ketahui di soal air, perbandingan air, gula, dan perbandingan sirup adalah 7 berbanding 3 berbanding 2. Kita jumlahkan seluruh perbandingannya. 7 ditambah 3 ditambah 2. 7 tambah 3, 10. 10 ditambah 2, 12. Jumlah minuman sirup keseluruhan adalah 24 liter. Tinggal kita bagi saja dengan jumlah perbandingannya. 24 dibagi 12 sama dengan 2 liter. Lalu cari banyaknya jumlah air. Jumlah air perbandingannya adalah 7. Tinggal kita kalikan saja dengan jumlah minuman sirupnya, yaitu 7 dikali 2, 14 liter. Lalu gula 3 kali 2 sama dengan 6 liter. Lalu sirup ada 2, perbandingannya adalah 2 kali dengan 2 liter sama dengan 4 liter. Jadi jumlah air adalah 14 liter, jumlah gula adalah 6 liter, dan jumlah sirup adalah 4 liter. Bisa dipahami adik untuk soal yang nomor 5. Yang ditanyakan adalah berapa air, gula, dan sirup yang dibutuhkan. Air adalah 14 liter, gula adalah 6 liter, dan jumlah sirup adalah 4 liter. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-6. Soal yang ke-6. Jumlah mangga dan apel di sebuah keranjang adalah 90 buah. Perbandingan banyak buah mangga dan apel adalah 7 berbanding 8. Berapakah banyak buah apel yang terdapat pada keranjang tersebut? Perbandingan mangga berbanding apel yaitu 7 berbanding 8. Jumlah perbandingannya tinggal kita tambahkan saja, 7 ditambah 8 sama dengan 15. Yang ditanyakan adalah apa banyak buah apel. Jadi jumlah kedua buah yaitu 90, tinggal kita bagi saja dengan jumlah perbandingannya. 90 dibagi 15 yaitu 6. Maka bis yang ditanyakan di soal adalah banyak buah apel. Di buah apel bisa kita cari, perbandingannya adalah 8. 8 dikali 6 sama dengan 48 buah. Diketahui perbandingan mangga berbanding apel yaitu 7 berbanding 8. Mangganya 7 dan apelnya 8 perbandingannya. Jumlah perbandingannya yaitu tinggal kita tambahkan saja, 7 tambah 8, 15. Jadi jumlah kedua buah plus 90 kita bagi dengan jumlah perbandingannya yaitu 15. 90 dibagi 15 sama dengan 6. Jadi buah apel adalah 8 dikali 6. Karena apel adalah 8, kita kalikan 6 saja. 8 dikali 6 sama dengan 48 buah. Jadi banyaknya buah apel terdapat pada keranjang tersebut adalah 48 buah. Sedangkan kalau yang ditanyakan adalah buah mangga, tinggal kita kalikan saja 7 kali 6, yaitu sama dengan 42 buah. Jadi karena di soal nomor 6 yang ditanyakan apakah banyak buah apel yang terdapat pada keranjang tersebut, cukup buah apel saja. Buah apel perbandingannya adalah 8 kalikan dengan jumlah kedua buahnya yaitu 6. 8 dikali 6 sama dengan 48 buah. Kalau ditanyakan juga mangga, berarti kita cari juga 7 kali 6 sama dengan 40 buah. Jadi dari soal nomor 6, banyaknya buah apel yang terdapat pada keranjang tersebut adalah 48 buah. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-7. Soal yang ke-7, perbandingan
umur Dayu dan Beni adalah 4:5. Selisih umur Dayu dan Beni adalah 6 tahun. Apakah umur mereka masing-masing? Kita buat dulu yang diketahui dari soal. Berarti umur Dayu berbanding Beni adalah 4:5. Lalu kita cari selisih perbandingannya dulu. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Selisih umurnya adalah 6 tahun. Maka bisa kita cari umur Dayu. Umur Dayu perbandingannya adalah 4. Tinggal kita kalikan ada 6. Dikali 6 sama dengan 24. Lalu umur Beni 5 dikali 6 sama dengan 30. Dayu berbanding Beni yaitu 4:5. Selisih perbandingannya 5 kurang 4 sama dengan 1. Selisih umur mereka adalah 6 tahun. Maka umur Dayu bisa kita cari perbandingannya 4 dikali dengan selisih umurnya. 4 dikali 6 24. Begitu juga umur Beni bisa kita cari perbandingannya adalah 5 dikali selisih umurnya adalah 6. 5 dikali 6 30. 24 selisihnya udah pasti 6. Jadi umur Dayu adalah 24 tahun dan umur Beni adalah 30 tahun. Jadi lebih tua Beni daripada Dayu. Lanjut untuk soal yang ke-8. Soal yang ke-8. Ayah Edo mengembangbiakan sejumlah ayam, bebek, dan itik. Perbandingan ayam dan bebek itu berbanding 4. Sedangkan perbandingan itik dan bebek 3 berbanding 2. Banyak itik 60 ekor. Apakah banyak ayam dan bebek masing-masing? Buat dulu yang diketahui dari soal. Banding bebek adalah 3:2. Banyaknya yaitu 60 ekor. Maka bebek bisa kita cari. Bebek sama dengan 60 dibagi perbandingannya yaitu 3. 60 dibagi 3 kali 2. Dan 2 untuk perbandingan bebek. 60 dibagi 3 20. 20 dikali 2 40. Jadi banyaknya bebek adalah 40 ekor. Lalu kita lanjut lagi perbandingan ayam berbanding bebek yaitu 7 banding 4. Setelah kita dapat bebek yaitu 40, maka bisa kita cari ayam. Ayam sama dengan 40 dibagi 4 kali 40 bagi 4 kali 70. Kita dapatkan banyak bebek dalam 40, berarti 40 dibagi 4 karena perbandingan bebek di sini dalam 40 dibagi 4 kali 7. 10 bagi 4 10. 10 dikali 7 70 ekor. Jadi setelah dapatkan jumlah masing-masingnya, maka banyak ayam adalah 70 ekor dan bebek adalah 40 ekor. Jadi untuk soal nomor 8 kita cari satu-satu dulu. Mulai dari yang paling belakangnya dulu. Berbanding bebek yaitu 3:2. Yang diketahui adalah banyaknya itik 60 ekor. Jadi banyak bebek sama dengan 60 bagi perbandingan itiknya adalah 3. 60 dibagi 3 kali banyaknya bebek yaitu perbandingan banyaknya bebek yaitu 2. 60 dibagi 3 20. 20 dikali 2 sama dengan 40 ekor. Lalu untuk selanjutnya ayam berbanding bebek 7 berbanding 4. Banyaknya bebek 40, maka banyaknya ayam sama dengan 40 bagi 4 dikali 7. 40 dibagi 4 10. 10 dikali 7 sama dengan 70.
Jadi banyaknya ayam adalah 70 ekor dan bebek adalah 40 ekor. Bisa dipahami adik-adik ya? Pembahasan soal 1 sampai 8 mudah-mudahan bisa dipahami sehingga adik-adik semakin semangat dalam belajar perbandingannya. Lanjutkan untuk pembahasan soal yang ke-9 dan ke-10. Semoga adik-adik masih semangat dalam belajar tentang perbandingan. Soal yang ke-9. Perbandingan termometer reamor dengan Celsius adalah 4:5. Pada termometer reamor, suatu benda ketika diukur menunjukkan suhu 60 derajat. Berapa derajatkah suhu yang ditujukan pada termometer Celsius? Reamor berbanding Celsius yaitu 4:5. Termometer reamor yaitu 60 derajat. Maka ini ditanyakan adalah termometer Celsius. Termometer Celsius sama dengan 60 dibagi kali 5. 60 dibagi 4, 15. 15 dikali 5 sama dengan 75 derajat. Ketahui dari soal nomor 9, reamor banding Celsius sama dengan 4:5. Reamor diketahui dari soal yaitu 60 derajat. Maka Celsius bisa kita cari 60. Reamornya 60 dibagi perbandingan reamor yaitu 4. 60 dibagi 4 lalu kita kalikan perbandingan Celsius. 60 dibagi 4 15. 15 dikali 5 sama dengan 75 derajat. Jadi suhu yang ditunjukkan pada termometer Celsius adalah 75 derajat. Jadi untuk soal nomor 9, perbandingan termometer reamor dengan Celsius adalah 4:5. Pada termometer reamor, suatu benda ketika diukur menunjukkan suhu 60 derajat. Berapa derajatkah suhu yang ditunjukkan pada termometer Celsius? Itu suhunya 75 derajat. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-10. Segitiga ABC memiliki sudut A, sudut B, dan sudut D. Jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Perbandingan sudut A banding sudut B banding sudut D adalah 2:3 banding 4. Tentukan besar sudut A, sudut B, dan sudut D masing-masing. Sudut A banding sudut B banding sudut C sama dengan 2:3 banding 4. Jumlah perbandingannya 2 ditambah 3 ditambah 4. 2 tambah 3 5, 5 ditambah 4 9. Jumlah sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Maka ngalinya tinggal kita bagi saja. 180 kita bagi dengan 9. 180 dibagi 9 sama dengan 20. Jumlah sudut bagi dengan jumlah perbandingan. 180 dibagi 9 sama dengan 20. Maka sudut A bisa kita cari perbandingan dikali ngalinya ini 20. Berarti sudut A sama dengan 20 kali 2 atau 2 dikali 20 sama dengan 40 derajat. Lalu sudut B itu perbandingannya adalah 3 kalikan 20. 3 dikali 20 sama dengan 60 derajat. Sedangkan sudut C perbandingannya adalah 4 dikali 20 sama dengan 80 derajat.
Jadi setelah kita cari sudut A berbanding sudut B berbanding sudut C sama dengan 2 berbanding 3 berbanding 4. Jumlah perbandingan 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Jumlah sudut dalam segitiga yaitu 180. Maka penggalinya bisa kita bagi saja 180 dibagi dengan jumlah perbandingan yaitu 9. 180 dibagi 9 sama dengan 20. Jadi sudut A sama dengan 2 dikali 20 sama dengan 40. Sudut B sama dengan 3 dikali 20 sama dengan 60. Sudut C 4 dikali 20 sama dengan 80 derajat. Jadi besar sudut A adalah 40 derajat, sudut B adalah 60 derajat, dan sudut C adalah 80 derajat. Jadi dari soal nomor 10, segitiga ABC memiliki sudut A, sudut B, dan sudut C. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Perbandingan sudut A berbanding sudut B berbanding sudut C adalah 2 berbanding 3 berbanding 4. Tentukan besar sudut A, sudut B, dan sudut C masing-masing. Jadi besar sudut A adalah 40 derajat, sudut B adalah 60 derajat, dan sudut C adalah 80 derajat. Demikian dulu pembahasan soal-soal kita pada video pembelajaran kali ini, yaitu soal asik berlatih halaman 96, itu soal cerita tentang perbandingan. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, terus bisa membantu proses belajar adik-adik tentunya, sehingga adik-adik semakin semangat belajar matematika tentunya. Tetap sehat, tetap berprestasi, pun terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang, bisa terus menemani proses belajar adik-adik tentunya. Pun terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa ajak teman adik-adik yang lain yang belum tahu tentang channel pendidikan kita supaya diajak untuk bisa belajar bersama-sama tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.